Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya di dalam pembahasan kita di video kali ini tentang investment management. Ya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat ya, penonton semua, terutama mahasiswa saya yang sangat saya sayangi, yaitu mahasiswa Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Ya, oke. Saya tidak berlama-lama, jadi hari ini kita akan bahas tentang teori portofolio ya dalam mata kuliah investment management. Jadi apa itu teori portofolio? Ya. Nah, oke, next. Ya. Jadi teori portofolio ini lahir karena sebenarnya adalah alami dari suatu keputusan investasi itu sendiri ya. Teman-teman sudah pernah belajar ya mungkin tentang bagaimana suatu investasi itu selalu tidak pasti ya. Jadi hasil dari investasi itu sendiri itu kita tidak bisa pastikan. Walaupun memang banyak sekali yang mengatakan bahwa investasi itu sudah tentu return-nya ya. Misalnya saham rata-rata per tahun itu sekitar 15% sampai 20%. Sementara surat hutang negara ya mungkin 6% sampai 8%. Nah, walaupun memang ada suku bunga ataupun return ya, seperti sudah kita pelajari minggu lalu ya tentang pengukuran risk and return, tapi selalu saja ada yang tidak pasti. Nah, itulah kenapa ada portofolio teori ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, teori portofolio ini sebenarnya adalah berfokus kepada hasil yang diharapkan atau di sini istilahnya adalah expected return. Ya, jadi return itu ada dua ya. Mungkin refresh kembali ingatan, yaitu adalah realized return atau keuntungan yang sudah terrealisasikan, artinya sudah jelas. Misalnya Anda invest portofolio Anda ada saham, ada surat hutang, untung sekitar 10%, 15%, nah itu sudah jelas ya. Nah, tapi untuk ini adalah return yang diharapkan adalah return yang akan kita perkirakan dapat begitu ya. Kalau investasi itu kan kita forward looking ya. Forward looking artinya melihat ke depan. Sementara backward looking itu melihat historis. Walaupun sebenarnya untuk perhitungan expected return itu kita melihat dari data historis ya. Nah, jadi pentingnya apa untuk mengukur expected return ini adalah untuk kita memanajemen resiko begitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita bahas ini ya. Jadi tujuannya untuk apa manajemen resiko dan membangun portofolio adalah tujuannya adalah mengurangi resiko. Ya. Nah, kita refresh kembali ya. Apa itu resiko ya? Resiko itu adalah variabilitas ya. Peluang terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, itu namanya resiko ya kalau di dalam keuangan. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi resiko dalam investasi? Yaitu adalah dengan membuat yang namanya portofolio. Dan portofolio keuntungannya adalah kita bisa mendiversifikasi ya. Oke. Inilah maksudnya ya, bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak pasti dalam investasi. Ya, yaitu adalah resiko itu ya, bisa jadi yang kita harapkan tidak akan kita dapatkan ya. Misalnya ya kita suka sama seorang cewek gitu ya. Nah, bisa jadi ditolak gitu. Kita mau nembak nanti tolak ya. Kita kepikiran resikonya ya. Sesuatu tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu juga dengan investasi. Maunya untung, lah kok rugi. Ya. Nah, itu namanya mengandung resiko. Jadi investor itu ya harus selalu berpikir tentang resiko. Ya, saya nggak bilang ya tidak boleh berpikir soal return ya, tapi pertama kita harus pikir dulu tentang resiko. Ya, jadi apa namanya saat kita berbicara tentang resiko, kita juga harus bicara tentang keuntungan. Jadi saat berpikir tentang distribusi keuntungan itu jangan hanya berpikir tentang satu aset saja. Nah, itulah untungnya portofolio. Jadi kita mikirnya itu ada banyak. Karena kita megang saham ya, nggak satu kan ada saham, beberapa saham atau beberapa surat hutang atau beberapa aset lainnya ya. Nah, deposito, emas macam-macam ya. Nah, jadi kita membahas statistik sedikit ya. Jadi
probabilitas ya. Probabilitas itu menentukan hasil nantinya. Apa yang kita dapatkan gitu. Jadi probabilitas ini adalah kunci untuk kita bisa membangun portofolio. Nah, ini cara menghitung expected return ya, hasil yang kita harapkan. Itu caranya adalah hmm, jadi ada banyak sekali ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya di dalam suatu aset. Ini masih satu ya, expected value dari satu aset. Nanti kita akan menghitung expected value dari expected return dari suatu portofolio gitu. Nah, rumusnya sederhana. Jadi sigma ya, sigma sigma keuntungan, beberapa keuntungan yang kita asumsikan untuk dapatkan berdasarkan dikalikan dengan probabilitasnya lalu dijumlahkan ya. Nah, jadi ini adalah weighted average. Weighted average itu maksudnya apa, Pak? Yaitu adalah rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan yang muncul. Nah, ini akan saya berikan contohnya setelah ini ya nanti. Nah, ini untuk calculating risk. Nanti kita akan apa namanya mempelajari lebih lanjut. Mohon maaf. Jadi nanti ini caranya begini ya. Jadi katakanlah saham ya, saham. Saham ini secara historis rata-rata kemungkinan return-nya tiap tahun itu sekitar 10%, misal ya, 10%. Nah, mungkin kalian akan memberikan bobot, oh kemungkinan ya, return 10% ini 50% terjadi. Ya. Kalian beri bobot sebesar 50%. Ya, atau lebih aman lagi 0,3 lah, 30% ya. Jadi 0,3, sorry. Jadi return-nya berapa tadi ya? 10%. Ya, R-nya, R besar ini, dikalikan dengan 0,3. Ya, satu peluang. Nah, ini kan hanya 30%. Lalu 70%-nya lagi apa yang terjadi? Nah, on the extreme side ya, on the extreme side, nah, katakanlah 5% dari kejadian. Ya. Bisa jadi rugi 15%. Atau bisa jadi untung 20%. Nah, berarti tambah lagi 0,5, sorry, 0,05 alias 5% dikalikan dengan ya, tadi berapa? Rugi, minus ya, minus 15%. Dan ditambah lagi dengan 5% dikali 20%. Gitu. Oke. Nah, ini cara menghitung risk ya. Jadi variance and standard deviation used to quantify and measure risk. Nah, maksudnya gimana? Jadi untuk menghitung resiko, kita itu harus menghitung namanya standar deviasi dan juga varian. Variannya menggambarkan resiko. Artinya, kalau orang Jawa bilang ya, seberapa meleset apa yang terjadi dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nah, kalau ternyata kemungkinan melesetnya itu besar ya, variabilitasnya besar, maka bisa dikatakan resikonya ini tinggi. Ya. Nah, contoh misalnya keuntungan 10% ya, variannya berapa? Ya sekitar 5% lah begitu. Nah, berarti bisa jadi paling mentok ya, kemungkinan walaupun memang ada ekstrimnya. Bisa jadi Anda ini cuma dapat sekitar 5% keuntungan atau 15% keuntungan. Ya 10%-nya kan tengah ya. Apa bisa Pak rugi 20%? Ya bisa. Cuma hitungan matematisnya secara historis ya itu ya seperti itu variannya. Kecuali ada major extreme tiba-tiba COVID ya yang tadinya hitungannya bisa meleset ya. Kalau semua bisa ngitung pakai ini ya semuanya kaya, tapi kan nggak seperti itu ya. Ini hanya hitung-hitungan kita itu berusaha untuk mengkuantifikasikan apa yang tidak kita ketahui ya. Secara filosofisnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya, Pak? Cara menghitungnya adalah mengukur spread. Spread itu sebaran. Ya. Nah, ini ya gampang kok hitungnya kok ya. Jadi, return saat ini ya dibagi dengan expected return. Ya. Sigma itu artinya apa? Semua periode yang kalian ambil ya dikalikan dengan return-nya. Ya, nanti bisa latihan soal di bukunya ya. Saya ingatkan lagi bukunya Jones ya. Chapternya adalah diversification and portfolio theory. Nah, lalu ada standar deviasi. Standar deviasi ini apa bedanya dengan varians ya? Kalau varians itu adalah mengukur spread ya, sebaran. Sementara standar deviasi ini adalah mengukur seberapa kira-kira dalam satuan unit observasi kalian. Ini susah bahasanya ya. Gimana ya? Observasi kalian itu seberapa meleset. Ya, resiko per unitnya istilahnya lah. Kok ini resiko per portofolio. Nah, ini saya kasih contoh ya cara menghitungnya. Oke.
Di sebelah kiri ya bisa dilihat ya. Nah, ini possible return-nya adalah yang kolom 1 ya. Ini adalah persen keuntungan ya. Nah, bukan persen keuntungan, maaf, maaf. Persen keuntungan. Ini 1% ya, yang kolom pertama 1%, 7%, 8%, ya 10% sama 15%. Ya, ini keuntungan. Ya kemungkinannya Anda dapat keuntungan 1% ini cuma 0,2 alias 20%. Kemungkinan terbagusnya Anda dapat 15% keuntungan itu 0,3%. Ini total ya. Yang kolom 2 ini pasti satu jumlahnya alias 100%. Nah, apakah bisa ya dalam kenyataan di luar yang kalian sebut ini bisa saja terjadi? Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah dari data historis. Artinya saham ini tidak pernah rugi. Ya, artinya seperti itu. Nah, padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya, ini cuma buat pembelajaran aja. Nah, gimana cara ngitung ya standar deviasi dan varian? Ya, pertama, ya kita bikin kolom seperti ini biar gampang hitung-hitungannya. Kolom 3, 1 dikali 2 ya, dapat ya angkanya. Nah, ini namanya expected return. Nah, expected return, tinggal jumlah aja. Nah, 1 kali 2. Kolom 3 ini menggambarkan expected return. Nah, lalu, ya, nomor kolom 4 ini, ya, kolom 1 dikurangkan dengan kolom 3. Ya, jelas ya. Oh, maaf ya. Kolom 3 dikurangkan dengan benar-benar. Kolom 1 kurang kolom 3. Ya, betul ya. Nah, kelihatan kan? Ya, hasilnya ya. Lalu lanjutkan aja kolom 5 juga sama, ini dikuadratkan, yang di sini dikuadratkan dari kolom 4 nomor kolom 6 dikalikan dengan probabilitasnya. Ya. Jadi kolom 6 ini kolom 5 dikali kolom 2. Ya, dapat angkanya. Ya ini standar deviasinya ya, variannya. Variannya jumlah aja. Nah, artinya ya saham ini masih satu aset ya. Anggap aja saham ini. Nah, saham ini kemungkinan adalah variannya 4,49%. Nah, ini kita menghitung portofolio sekarang. Jadi bedanya apa, Pak? Kalau kalau aset satu itu cuma hitung satu aset tok, misalnya satu saham tok, satu surat hutang tok. Ya. Kalau ini adalah eh, apa namanya portofolio, artinya kumpulan dari banyak aset. Ya. Jadi di rata-rata tertimbang ya, weighted. Kenapa kok weighted, Pak? Ya, karena portofolionya kan jumlahnya banyak ya, asetnya ya. Dan jumlahnya kan pasti berbeda-beda. Betul nggak? Ya misal kalian punya portofolio saham kalian ya. Kalian punya katakanlah kalian punya uang 1 miliar ya. 100 juta di saham, 500 juta di surat berharga, 400 juta di portofolio deposit ya. Deposit itu deposito ya. Nah, berarti kan jumlahnya beda. Nah, itu weightingnya juga beda. Karena saham 100 juta alias 10% dari total portofolio kalian sebesar 1M tadi, ya berarti 10% ya, dikali sama jumlah sahamnya berapa tadi. Nah, expected return dari saham, mohon maaf ya, saham. Tinggal jumlahkan. Gampang. Nah, ini contohnya ya. Oke, anggap aja satu portofolio ini ada 3 saham isinya ya. Saham G, H, dan I. Ya, masing-masing ekspektasinya 12%, 20%, 17%. Asumsikan ya 50% duit ini dimasukkan di saham G, 30% di saham H, dan 20% di saham I. Nah, maka menghitung expected return-nya adalah seperti ini. Ya, gampang aja kalikan 0,5 kali 12 ya. Set ketemulah 15,4 expected return dari satu portofolio itu. Nah, setelah ini kita akan bahas hal yang agak tricky ya. Resiko portofolio. Nah, kalau expected return dari suatu portofolio itu kan sederhana. Tinggal jumlahkan saja ya expected return dari masing-masing aset yang ada di dalam portofolio dikalikan dengan weightingnya berapa alias persenannya berapa jumlahnya di situ. Apakah portofolio bisa sama seperti itu? Masing-masing resiko dikalikan weightingnya, cariannya. Oh tidak, tidak semudah itu ya. Portofolio tidak semudah itu adalah jumlah dari risiko tiap masing-masing aset. Ya. Inilah menariknya. Kalau portofolio kita ngomong tentang keuntungan ya, tiap aset itu kan jumlahnya tinggal jumlah aja ya. Artinya saham A, saham B, saham C.
keuntungannya di jumlah, jadilah satu portofolio. Tapi kalau resiko, ya, katakanlah saham A, ya, resiko tinggi, saham B, resiko rendah, dimasukkan dalam satu portofolio yang sama. Nah, satu portofolio ini kira-kira resikonya berapa? Di tengah-tengah. Nah, mungkin iya ya. Oke, kita simpan dulu di tengah-tengah. Nah, terus kita tambah lagi resiko yang saham yang lebih beresiko ya dari si A misalnya. Lebih beresiko dari si A. Bagaimana jadinya portofolio ini? Nah, ini menariknya. Bagaimana jadinya portofolio ini? Apakah lebih beresiko dari A dan B? Nah, jadi portofolio AB terus sekarang jadi portofolio ABC. Mana yang lebih beresiko? Katakanlah saham C ini lebih tinggi resikonya. Bisa jadi. Bisa jadi portofolio ABC resikonya lebih dari portofolio AB. Nah, kok bisa, Pak? Nah, ini yang menariknya ya. Oke, kita akan bahas itu. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini. Jadi, ya, tadi kan secara deviasi kan rumusnya seperti ini ya. Tidak sama dengan jumlah masing-masing dari sahamnya. Ya, mungkin detailnya bisa teman-teman baca ya di buku ya, seperti apa. Nah, tapi tidak bisa semudah itu. Nah, bagaimana caranya? Cara menghitungnya begini. Oke, ibaratkan karena teman-teman pernah tahu asuransi ya. Nah, asuransi anggap aja portofolio ini asuransi. Si A ini ya, si A join asuransi, bayar tiap bulan ya kan. Nah, si B join lagi, bayar tiap bulan. Si C join, bayar tiap bulan. Nah, katakanlah ya, si A, si B, si C ini tingkat sakit-sakitannya sama, sama ya. Terus habis itu datanglah si C, suka sakit-sakitan si C, lebih daripada si A dan si B. Nah, saat yang seperti itu, apakah lebih beresiko? Ya, lebih beresiko ya, karena duitnya bisa nampung si C. Nah, tapi kalau ternyata ada si D yang sama sakit-sakitan sama C masuk, apakah lebih beresiko? Nah, ini yang menarik ya. Nah, bisa jadi waktu si C sakit, si D nggak sakit. Duitnya bisa bayar si C. Dan duit kalian itu lebih banyak. Iya nggak? Ya kan? Nah, misalnya nih, katakanlah masing-masing bayar 100 ribu ya tiap bulan. Nah, numpuk 400 ribu, karena ada 4 orang kan, 400 ribu. Ya. Nah, pas si C sakit, ya kalian punya uang 400 ribu untuk bayar. Ya enggak? Tapi bayangkan kalau si D itu enggak ada. Cuma 3 orang toh. Nah, kalian cuma punya uang 300 ribu untuk bayar. Benar nggak? Nah, sama kayak saham ya. Jadi tidak bisa langsung dijumlah aja. Begitu. Jadi semakin besar jumlah saham ya. Nah, semakin kecil resiko kalian. Begitu. Nah, kita mungkin muncul pertanyaan, Pak. Ya kayak gitu, Pak, untuk mengecilkan resiko. Ya udah, semua saham aja dibeli kan, nggak usah banyak-banyak. Betul, bisa seperti itu, ya. Tetapi ya ada suatu titik di mana kalian nambah jumlah saham atau jumlah aset di dalam suatu portofolio kalian itu tidak mengurangi resiko banyak, tapi mengurangi resiko sedikit sekali. Ya kayak tadi lah asuransi ya, kita cuma 3 orang nambah 100 ribu kroso lah ya. Bayangkan 1 juta, 1 juta orang nambah 1 orang aja 100 ribu, ya nggak kerasa gitu. Tapi ya keuntungannya berkurang. Karena semakin banyak saham yang kalian pegang, ya, semakin kecil keuntungan kalian, gitu. Resikonya mas semakin rendah, gitu ya. Ini, jadi large number of security tidak dibutuhkan untuk mengurangi resiko yang signifikan karena ada marginal benefit yang terbatas di dalam suatu titik di mana kalian menambah aset di dalam portofolio kalian, gitu. Nah, ini ya yang menggambarkan. Jadi apa market risk? Market risk itu adalah resiko di mana pasar berubah terhadap kalian, gitu ya. Apa namanya? Nah, jadi katakanlah ini 0 ya, titiknya di sini ya. Nah, resikonya ini, variannya, maaf, variannya di sini mungkin katakanlah 40% ya, 40%. Satu saham 40%. Kalian tambah jumlah sahamnya, semakin ke kanan semakin banyak ya jumlahnya, jumlah asetnya ya. Akan semakin berkurang, ya. Tapi berkurangnya semakin lama semakin sedikit. Nah, itu yang saya maksud ya.
Jadi optimalnya seperti apa? Ya udah segini aja. Misalnya ya udah segini aja kayaknya lebih dari let's say ini 12 ya. Lebih dari 12 nggak akan apa. Nah, jadi pegang 12. Itulah prinsip Markowitz diversifikasi. Ya, kalian pernah dengar ya? Ada pepatah dulu ya. Don't put all your eggs into one basket. Ya, jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Harus dibagi-bagi. Itu namanya prinsip manajemen resiko ya. Jadi jangan sampai apa namanya kalian gambling ya, gambling istilahnya. Nah, jadi resiko portofolio itu selalu dimonitor ya. Selalu dimonitor dan tidak random ya. Kalau nggak mikir ya cukup ambil saham terserah gitu kan atau ambil aset terserah gitu ya. Jadi saya ngomong saham adalah aset tuh banyak ya, sekuritas ya, sekuritas. Ambil aset terserah ya, mau macam-macam gitu ya. Nggak usah dipikir asetnya. Wong toh semakin banyak hitungannya juga resikonya semakin rendah. Oh enggak gitu. Kalian memang bisa mengurangi resiko, tapi kalian nggak akan bisa memaksimalkan keuntungan kalian. Ya jangan ambil saham sampah-sampah atau aset sampah-sampah ya ambil yang bagus dong gitu ya. Nah, jadi kita itu harus terus-terusan aktif mengukur ya, menginvestigasi hubungan portofolio securities. Nah, jadi begini cara menghitungnya ya. Pertama ya, menghitung resiko portofolio harus dihitung dulu risiko tiap-tiap aset ya. Tiap-tiap aset, tiap sekuritas, security ya. Nah, ini tadi rumusnya nih. Nah, weighting dikali variannya dipangkat 2. Nah, ini co-movement ya. Ini yang menarik ya. Ini sudah dibahas belum ya? Oke, co-movement itu apa, Pak? Co-movement itu gini. Jadi biasanya di dunia nyata ya, ada jarang sih memang terjadi, cuma ya nggak selalu kuat. Ada satu, kita ngomong saham aja, contohnya enak soalnya. Kita ngomong ada saham yang di mana satu saham naik, ya saham A naik, saham B turun, atau sebaliknya. Ya, ada hubungan antara dua saham ini. Contoh ya, contoh misalnya ada kenaikan suku bunga, ya, ada kenaikan suku bunga. Artinya apa? Artinya perusahaan kalau mau hutang, ya anjlok, harga bunganya lebih tinggi. Jadi dia itu bunga hutangnya lebih tinggi. Jadi profitnya akan lebih turun. Nah, tapi ada juga perusahaan yang untung kalau suku bunga naik. Siapakah mereka? Yaitu bank. Ya. Bank kan semakin senang tuh kalau misalnya bunganya naik, ya enggak. Nah, jadi bisa bisa di mungkin harus cek ya penelitiannya ya. Bisa di diasumsikan ya, saya saham manufaktur kalau turun saham bank naik dan sebaliknya kalau saham bank turun saham manufaktur naik. Nah, jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ya ada suatu relationship atau hubungan. Nah, ini misalnya ya. Nah, cara menghitungnya di ROW. Nah, jadi korelasi ya, korelasi berdasarkan hubungan. Jadi kalau plus satu itu artinya positif korelasi. Kayak tadi. Positif korelasi itu artinya apa? Kalau saham A naik, saham B juga pasti naik. Ya, positive correlation. Ada juga negatif correlation. Ya kayak tadi. Kalau saham A naik, saham B turun. Kalau ada zero correlation, tidak ada hubungannya. Ya A naik, ya naik aja gitu ya. Nggak ada urusannya sama si B. Dan juga sebaliknya. Nah, jadi gimana caranya kita mendiversifikasikan? Nah, ada hubungannya kayak tadi ya. Jadi gini caranya. Supaya resiko kalian rendah itu gimana caranya ya? Gimana caranya? Haruskah kita memasukkan saham-saham yang perfectly positive correlated? Ataukah kita memasukkan aset-aset yang korelasinya negatif? Ataukah kita memasukkan yang tidak ada hubungannya? Nah, kalau saya ya, dan bukan saya saja ya, itu harus memasukkan kemungkinan saham-saham yang harus negatif correlation. Karena apa? Nah, karena kalau kalian masukkan saham itu sama-sama naik, misalnya positive correlation, A naik, B naik ya. Mungkin kalian kalau dalam kondisi tertentu, ya kondisi tertentu, dua-duanya naik, untung kalian akan sangat besar. Tapi kalau kalian dalam kondisi yang jelek banget ya, sama-sama turun, wah nyangkut, nah, ya nyangkut tuh artinya negatif semua, rugi saham aset kalian. Tapi kalau kalian ya teman-teman ini memasukkan
aset-aset yang negatively correlated. Kalau kondisi ekonominya lagi kayak gini, saham A naik, saham B turun. Ya kan bisa jual dulu saham A ya. Nah, kalau kondisinya nanti pas saham B naik, ya kalian jual saham B. Begitu juga ya selanjutnya. Jadi kalian akan selalu dalam posisi aman. Ya, kalau bisa merumuskan portofolio yang bisa tepat tadi naik turunnya ya. Nah, itu yang susah itu. Ya, tapi itu simplifying the real world sih, nyatanya kayak gitu. Nah, itu covariance. Ya, tadi itu adalah hubungan ya. Sekarang adalah covariance. Ya. Covariance ini mengukur secara absolut. Secara absolut berapa naiknya gitu ya. Nah, misalnya kalau si A itu kan nggak selalu positively correlated ya dunia nyata itu ya. Misalnya kalau saham A naik 20% ya, apakah saham B juga naik 20%? Ataukah turun 20% kalau terjadi hubungan itu? Kan nggak juga ya. Bisa jadi turunnya cuma ya kalau si A naik 20%, si B turunnya 40% atau mungkin sedikit 10% ya. Inilah yang dimaksud dengan covariance. Seberapa besar kenaikan per aset ya terhadap aset yang lain gitu. Nah, itu menggambarkan itu. Nah, ini akhirnya ya bagaimana kita bisa mengukur ya simulasi aja. Jadi bagaimana kita mengukur portofolio masing-masing adalah pertama ada 3 faktor ya. Resiko dari tiap-tiap aset. Nah, itu pertama. Nah, kedua, kovarian dari dua aset yang kalian ukur. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa lebih ya. Nah, lalu adalah bobot dari masing-masing aset, yaitu seberapa besar dana yang kalian investasikan ke tiap masing-masing aset itu, begitu. Jadi inilah seninya ya. Jadi karena meramu ya, masak gitu bahan-bahan ini apa yang kiranya keuntungannya tinggi tapi resikonya rendah telah dilakukan oleh manajer investasi. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi Markowitz itu hitungannya adalah menggunakan full covarian ya. Jadi dia itu dihitung semua covarian dari beberapa jumlah aset yang di dalam portofolionya. Nah, jadi untuk mengukur apakah bisa aset-aset ini dimasukkan dalam satu portofolio. Nah, kalau mau ada indeksnya itu bisa pakai dari punyanya Damodaran ya, Aswat Damodaran. Orangnya masih hidup ya, bisa di googling aja namanya. Oke, itu aja sekian dari saya. Kurang katanya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab sebisanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayu Farido, sense of.